Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di materi kimia organik pertemuan pertama di bab 1 yaitu tentang senyawa amina atau gugus fungsi amina. Ini adalah materi awal di kimia organik kelas 12 sebelum membahas ke materi-materi yang berkaitan dengan makromolekul seperti protein, karbohidrat, lemak, dan sebagainya. Video materi untuk senyawa amina ini dibagi menjadi 4 video. Ini adalah video yang pertama yang akan dibahas. Pada video yang pertama ini ada 3 hal, yaitu apa itu senyawa amin atau definisi dari amin compound seperti apa, kemudian klasifikasi senyawa amina, dan yang terakhir nanti kita juga akan membahas nomenklatur atau tata nama dari senyawa amina. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang pertama, silakan bisa di-pause dulu videonya. Kalian coba jawab pretest 3 soal berikut eee, sebisanya aja, tidak perlu harus mencari atau browsing, seanalisisnya kalian. Nomor 1 adalah, apakah kalian pernah mendengar senyawa amin itu sebelumnya? Kalau pernah mendengar atau pernah mengira-ngira dari namanya, silahkan dijelaskan apa saja yang kalian ketahui dari senyawa amin, ditulis. Jangan lupa nanti di akhir kita akan coba cari jawaban yang benar. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menurut kalian klasifikasi senyawa amin? Dan yang ketiga adalah coba berikan nama keempat senyawa di bawah ini. Ada 4 senyawa amina. Kira-kira namanya apa? Dikarang-karang aja. Siapa tahu nanti sesuai atau minimal kalau tidak sesuai kalian tahu yang kurangnya di mana atau yang kurang tepatnya di mana. Silakan di-pause videonya. Kalau sudah, kita akan mulai membahas apa itu senyawa amin. Nah, dari namanya senyawa amin adalah suatu senyawa organik yang memiliki unsur nitrogen, gitu ya. Nah, unsur nitrogen yang bagaimana? Yang penting ada nitrogennya dulu gitu ya. Eh, ada nitrogennya, maka kemungkinan dia adalah senyawa amin. Tetapi tidak semua senyawa yang mengandung unsur nitrogen adalah amina. Yang pertama syaratnya adalah nitrogennya harus bersifat basa. Nah, mungkin kalian sudah pernah mendengar apa itu basa nitrogen. Nah, itu adalah cikal bakal atau turunan dari senyawa amin biasanya. Atau bahkan itu adalah senyawa amin itu sendiri. Jadi syaratnya yang pertama adalah harus memiliki unsur nitrogen yang bersifat basa. Bagaimana cara kita mengetahui apakah nitrogen bersifat basa atau tidak? Syaratnya adalah sesuai dengan definisi dari asam basa Lewis, nitrogen harus dapat mendonorkan pasangan elektronnya kepada proton atau kepada yang membutuhkan elektron. Berarti syarat utamanya harus memiliki lone pair atau pasangan elektron bebas atau kalian kenal sebagai PEB. Walaupun nantinya tidak semua nitrogen yang memiliki PEB dapat bersifat basa karena sifat donasi atau sifat nitrogen yang dapat mendonorkan elektronnya ini dapat dinetralkan atau dapat ditiadakan dengan adanya unsur-unsur yang memiliki elektronegativitas tinggi di sebelah nitrogen. Nanti akan dibahas sambil menjelaskan yang lain ya. Jadi syarat yang pertama adalah harus ada unsur nitrogen yang bersifat basa, di mana bersifat basa ini berarti memiliki pasangan elektron bebas. Nah, amina itu sendiri adalah turunan dari amoniak. Nah, bagi yang sudah mengenal apa itu amoniak, amoniak adalah nitrogen yang mengikat hidrogen dengan ikatan kovalen. Nah, karena nitrogen ini memiliki elektron valensi 5, berarti dia membutuhkan 3 elektron lagi untuk stabil atau untuk memenuhi aturan oktet.
Nah, bagaimana cara mendapatkan ketiga elektron ini? Caranya adalah dia bisa mengambil elektron 3, maka dia akan bermuatan negatif, atau melepaskan elektron 5, maka dia bermuatan positif. Yang paling stabil adalah yang energinya paling rendah yang dibutuhkan untuk membentuk senyawa-senyawa tersebut. Nah, karena mengambil elektron 3 itu juga cukup besar, apalagi melepaskan elektron 5 itu sangat besar. Ada cara lain dari nitrogen khususnya dan beberapa atom beberapa unsur yang memiliki sifat mirip dengan nitrogen untuk stabil selain serah terima elektron, yaitu dengan menggunakan bersama elektron yang kita kenal sebagai membentuk ikatan kovalen atau pemakaian bersama sepasang elektron. Jadi nitrogen ini butuh 3 elektron lagi untuk stabil supaya memiliki 8 elektron, dia bisa menggunakan 3 elektron dari atom lain. Sehingga terbentuklah ikatan kovalen antara nitrogen dengan atom-atom tersebut. Nah, jika nitrogen ini membentuk ikatan kovalen dengan 3 atom hidrogen, maka terbentuklah amoniak. Nah, amoniak ini bersifat basa, memenuhi aturan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu memiliki pasangan elektron bebas yang dapat didonorkan ke atom yang membutuhkan. Nah, oleh sebab itu, amina ini adalah turunan dari amoniak, tetapi kita tidak bisa menyatakan bahwa amoniak dengan amina itu sama walaupun sifatnya itu mirip. Apa bedanya? Bedanya adalah amina turunan dari amoniak ketika salah satu hidrogen salah satu atau lebih hidrogen yang terikat di nitrogen ini digantikan oleh substituen seperti alkil atau aril. Contohnya alkil berarti ada metil, ada etil dan sebagainya. Atau aril misalkan ada benzen seperti itu. Maka itu disebut sebagai suatu senyawa amina. Nah, kemudian yang harus diperhatikan adalah apabila nitrogen ini terikat atau hidrogennya digantikan oleh gugus karbonil, maka dia bukan senyawa amin, melainkan senyawa amid atau amida. Yang rumusnya akan menjadi CO double bond N, itu adalah senyawa amida. Dan sifatnya sangat berbeda karena amida itu sendiri bukan senyawa basa, sedangkan amina adalah senyawa basa yang nitrogennya dapat mendonorkan elektron. Oke, berikut adalah contoh-contoh dari senyawa amina yang ada di alam. Apabila satu hidrogennya ini digantikan oleh aril misalkan, maka akan terbentuklah suatu senyawa benzen amin, ya, atau namanya benzanamin, atau common name-nya adalah anilin. Nah, ini diingat benar karena akan sering keluar di soal-soal, di kuis dan sebagainya, akan sering diberikan sebagai contoh-contoh nanti amina. Kemudian mungkin yang kita tahu juga salah satu senyawa amin yaitu amfetamin. Ini senyawa amin. Strukturnya seperti ini. Kemudian ada metil anilin. Nah, ini apabila hidrogennya digantikan oleh dua hidrogennya digantikan oleh alkil atau aril. Satu digantikan aril, satu digantikan oleh metil. Nah, kenapa saya memberikan contoh amfetamin ini? Karena sebagian besar senyawa-senyawa amin itu ketika menjadi suatu senyawa bahan alam atau senyawa yang terbentuk di alam merupakan senyawa-senyawa alkaloid. Nah, senyawa alkaloid ini sendiri adalah senyawa yang mempengaruhi sistem syaraf ketika masuk ke dalam tubuh kita sehingga dapat dimanfaatkan sebagai obat. Itu salah satunya. Contohnya amfetamin atau heroin, nikotin itu bisa dimanfaatkan sebagai obat. Walaupun banyak disalahgunakan sehingga dinamakan sebagai penyalahgunaan. Gitu ya, padahal sebenarnya itu adalah obat gitu ya. Kalian bisa cek struktur-struktur browsing image Google Image gitu ya. Kalian bisa cari struktur-struktur dari nikotin, heroin, gitu ya, amfetamin, metamfetamin dan sebagainya. Rata-rata senyawa-senyawa narkoba seperti itu.
Nah, kita bahas sedikit tentang amoniak. Struktur amoniak itu seperti ini, gitu ya. Nitrogen mengikat hidrogen. Karena kenapa kita membahas amoniak di sini? Karena struktur dan sifatnya akan diikuti oleh amina nanti, sehingga sama saja dengan amoniak. Nah, yang harus diperhatikan dalam penggambaran 3 dimensi senyawa amoniak adalah dia tidak simetris atau bukan segitiga planar. Ini bukan segitiga planar. Kalau kalian pernah mengingat materi kelas 10 tentang bentuk-bentuk molekul, ada yang dinamakan segitiga planar atau planar triangle. Nah, di situ simetris semuanya. Tetapi di sini tidak simetris. Kalau kita lihat secara 3 dimensi bentuknya kurang lebih seperti ini, seperti kaki tripod, seperti atau kaki stand mic atau kaki stand light dan sebagainya gitu ya. Nah, alias ada ruang kosong di atasnya. Ini adalah bentuk modifikasi dari tetrahedral yang tiang di atasnya itu kosong. Kenapa di sini kosong? Kenapa tidak diisi oleh struktur ikatan kovalen dengan hidrogen di sebelahnya? Karena adanya elektron bebas atau PeB yang ada di sini, di mana PeB itu membutuhkan suatu orbital, khususnya adalah orbital P. Nah, PeB ini membutuhkan orbital P yang bentuknya seperti balon di sini gede, gitu ya. Sehingga seakan-akan kosong, padahal di sini sebenarnya ada elektron, pasangan elektron. Semoga bisa dipahami. Kemudian elektron ini karena bersifat basa tadi, maka dia dapat didonorkan. Itu pertama, atau bisa juga digunakan untuk berikatan kovalen, membentuk ikatan kovalen koordinasi. Apa bedanya ikatan kovalen biasa dengan ikatan kovalen koordinasi? Di kelas 10 kalian pernah belajar, kalau kovalen biasa maka sepasang elektron ini berasal dari 2 atom. Masing-masing satu elektron menyumbangkan masing-masing satu atom menyumbangkan satu elektron sehingga terbentuk sepasang elektron. Nah, bedanya dengan ikatan kovalen koordinasi adalah sepasang elektron itu berasal dari satu atom sehingga yang satunya tidak menyumbangkan elektron. Tetapi dia harus kehilangan dulu elektronnya atau bermuatan positif dulu sehingga dia dapat membentuk ikatan kovalen. Nah, hasil dari ikatan kovalen koordinasi adalah suatu molekul yang bermuatan positif. Sehingga dalam amoniak ketika dia menggunakan sepasang elektronnya untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi, maka turunan dari amoniak atau hasil reaksi dari amoniak plus contohnya hidrogen positif atau H+ ini adalah molekul ion yang bermuatan positif. Nah, amoniak ini ketika berikatan dengan H+ maka akan terbentuk suatu ion yang disebut sebagai amonium ion. Yang nanti kalau ada anionnya tinggal disambungkan misalkan Cl- berarti amonium chloride. Seperti itu. Oke, bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami? Kalau belum, kalian bisa pause videonya, kemudian browsing. Contohnya beberapa hal yang perlu kalian ketahui untuk memahami materi-materi yang tadi adalah pembentukan ikatan kovalen. Jangan sampai lupa apa itu ikatan kovalen, silakan browsing. Kemudian konfigurasi elektron. Itu yang kedua yang harus kalian pahami, bagaimana terbentuknya suatu elektron valensi pada suatu atom. Dan yang ketiga adalah kalian juga perlu memahami tentang pembentukan ikatan kovalen koordinasi seperti yang tadi saya jelaskan. Baiklah, selanjutnya kita akan oh iya, satu lagi ya, mungkin kalian juga perlu memahami tentang orbital molekul, misalkan orbital S dengan orbital P bedanya apa. Syukur-syukur kalau kalian sudah memahami apa itu hibridisasi orbital, misalkan ada sp3, sp2, seperti itu ya. Karena
walaupun tidak secara dalam di materi ini, tetapi di materi-materi selanjutnya kita akan tetap membutuhkan pemahaman tentang orbital-orbital tersebut. Jadi tidak ada salahnya dan sangat positif sekali ketika kalian memahaminya lebih awal sehingga lebih mudah mengikuti materi-materi di kimia organik kelas 12 ini selanjutnya. Oke, baik, kita akan lanjutkan ke materi yang kedua yaitu the classes of amine compounds atau pembagian klasifikasi dari senyawa amina. Ada primer, sekunder, dan tersier. Nah, kuartener itu di senyawa amin tidak ada, tapi nanti kita akan bahas yang kuartener ini apa sih sebenarnya. Oke, kita mulai dari yang primer. Amina primer adalah suatu senyawa amina yang hidrogen yang digantikan oleh alkil atau aril pada molekul amoniak hanya satu saja. Oke, saya ulangi definisinya. Amina primer adalah suatu molekul yang dimana senyawa dalam molekul amoniak hanya satu hidrogen yang digantikan. Sehingga tersisa adalah NH2. Itu berarti primary amin. Contohnya kalau satu hidrogennya digantikan oleh propil, berarti namanya menjadi propil amin di sini. Ini propil amin berarti ini adalah primary amin. Walaupun nanti bisa saja nitrogennya ini tidak terikat di karbon nomor 1 pada alkilnya, bisa saja di karbon nomor 2. Tapi tetap ini merupakan primary amin atau senyawa amina primer. Bahkan ketika digantikan oleh suatu aril, maka dia juga tetap menjadi primary amin. Misalkan ini adalah anilin, ini adalah primary amin. Syaratnya adalah hanya satu hidrogen yang digantikan. Sehingga formulanya, rumusnya akan menjadi RNH2. Itu primary amin. Kemudian yang kedua adalah secondary amin. Dua hidrogen yang digantikan. Yang sehingga rumusnya akan menjadi R2NH. Hidrogennya tersisa tinggal satu. Bagaimana R-nya? Apakah harus sama atau boleh berbeda atau harus berbeda? Ya, boleh sama, boleh berbeda R-nya ya. Bisa saja R yang satu adalah metil, yang satu etil, yang satu N masih mengikat hidrogen. Yang penting harus diingat adalah N ketika menjadi suatu senyawa amin hanya bisa mengikat atau harus mengikat 3 ikatan kovalen. Tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih. Karena dia kalau lebih maka bukan senyawa amin lagi tetapi senyawa amonium atau ion amonium karena tadi yang seperti saya jelaskan membentuk ikatan kovalen koordinasi. Yang ketiga adalah tertiary amin atau amina tersier, di mana semua hidrogen yang ada pada molekul amoniak ini digantikan oleh alkil atau aril sehingga tidak ada lagi hidrogen yang tersisa di N. Rumusnya akan menjadi R3N. Ingat, N harus mengikat 3 ikatan kovalen untuk menjadi amin dan memiliki PeB pasangan elektron bebas karena nitrogen memiliki elektron valensi 5. 2 sebagai PeB, 3 digunakan membentuk ikatan kovalen. Nah, itu adalah suatu senyawa tertiary amin atau klasifikasi senyawa-senyawa amin primer, sekunder, dan tersier. Bagaimana dengan yang kuartener? Akan kita bahas nanti sekalian tata namanya. Kuartener itu hanya untuk amonium ion, tidak ada pada amina kuartener, tidak ada. Jadi kalau kalian bayangkan di sini terbentuk suatu amonium, misalkan N mengikat 4 hidrogen, maka dia akan bermuatan positif seperti yang ada di sini. Jika N mengikat 4 hidrogen, maka dia akan menjadi amonium. Tapi dia ketika dia menjadi mengikat satu metil di sini, maka namanya menjadi metil amonium. 1 metil, 3 hidrogen. Bisa juga 2 metil, 2 hidrogen. Atau keempat-empatnya metil. Nah, ketika keempat-empatnya digantikan oleh alkil atau aril, maka itulah yang disebut sebagai quaternary ammonium ion. Gitu ya, bisa dipahami. Oke, kita lanjut ke bahasan yang terakhir yaitu nomenklatur atau tata nama dari suatu senyawa amina ini. Dan tata namanya itu sangat gampang karena
kalian juga sudah punya dasar tata nama senyawa organik, baik itu alkana, alkena, dan sebagainya, gugus fungsi asam, ether, dan sebagainya ya. Itu hampir sama semua. Yang penting hidrokarbon jumlahnya yang harus dihafal. Misalkan kalau 1 berarti metana, 2 etana, dan sebagainya. Nah, pada tata namanya akan ada tiga cara ya, karena ada 3 klasifikasi senyawa amina. Yang pertama ada primary amin. Nah, caranya sangat gampang. Ketika kita tinggal lihat parent grupnya atau parent chain-nya, rantai utama dari senyawa ini, kemudian contohnya seperti ini. Ini ada parent karena dia yang cuma 1 juga ya, karena ada 3 maka namanya menjadi propana. Ini CH3, CH2 harusnya CH3 gitu ya. Tetapi ketika ada masuk satu amin atau gugus NH2 pada primary amin di sini, maka huruf E yang ada di akhir pada propana, misalnya pada propane di sini bahasa Inggrisnya, digantikan oleh kata-kata amina atau amin. Berarti namanya menjadi propanamin. Gitu ya. Gampang sekali ya. Propane menjadi propanamin. Nah, contoh lagi, bagaimana kalau ada alkil yang terikat atau yang memiliki cabang atau yang terikat di rantai utama? Ya, sama saja. Pertama kita tentukan rantai utamanya. Ini rantai utamanya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita berikan nomor. Kalau yang ini perlu diberikan nomor juga, perlu. Karena dia terikat di karbon nomor 2, maka harusnya namanya menjadi 2 propanamin. Nah, di sini kira-kira penomorannya dari kanan atau dari kiri? Ya, benar. Berarti dari kiri ya, di mana gugus fungsinya terletak yang paling prioritas. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti diberikan menjadi 2 karena 5 pentanamin. Nah, yang belum masuk nama adalah ada metil yang terikat di karbon nomor 4. Berarti tinggal disebutkan 4 metil 2 pentanamin. Sangat gampang sekali. Silakan latihan ya untuk tata nama ini. Tata nama itu memang kelihatannya mudah, tapi kalau tidak dilatih maka seakan-akan bisa, padahal nggak tahu bisa atau enggak. Gitu ya. Kemudian yang untuk yang secondary amin, nah ini bedanya. Untuk yang secondary amin, karena ada metil yang terikat selain rantai utamanya, maka metil ini kita sebut sebagai substituen. Nah, karena dia tidak substituennya seperti yang di sini terikat di karbon nomor 4, gampang tinggal 4 metil gitu. Tapi kalau substituennya terikat di N yang menyebabkan dia menjadi secondary amin, maka dia tidak bisa menggunakan angka atau penomoran, melainkan kita cukup menggunakan huruf N, uppercase N atau huruf N besar, huruf N kapital. Gampang. Jadi cara tahapannya adalah apabila ada 2 alkil terikat di nitrogen ini, di mana itu pada secondary amin, maka yang pertama kalian tentukan mana parent chain-nya. Parent chain-nya di sini adalah yang sebelah kanan atau propane, maka langsung diberikan nama propanamin. Tidak perlu kasih nomor karena di karbon nomor 1 langsung propanamin saja. Nah, bagaimana dengan metil yang terikat di N? Tidak perlu menggunakan angka, tapi menggunakan huruf N besar, yaitu N-metil propanamin. Gampang. Selanjutnya bagaimana dengan yang tertiary amin? Tertiary amin ini sama dengan secondary amin, hanya saja berarti kalau tersier ada 2 alkil yang terikat di N selain parent, itu kan maksudnya ya. Berarti caranya tinggal anggap aja N ini adalah nomor, berarti N, N bisa kalau alkilnya sama, atau kalau alkilnya beda sebutkan aja satu-satu. Contohnya di sini. Karena semua N-nya ini mengikat alkil, kita cari dulu mana parent chain-nya. Parent chain-nya yang paling panjang di sini ada pentane. Nah, karena N-nya terikat di karbon nomor 2 berarti namanya menjadi 2 pentanamin. Nah, karena ada metil terikat di N dan ada etil terikat di N, maka disebutkan N-etil, N-metil 2 pentanamin. Di mana yang dulu disebut yang alfabetis ya, alfabetis. Kemudian contoh selanjutnya ini misalkan kalau metilnya sama berarti tinggal disebutkan N, N dimetil etanamin. Gitu ya. Bisa dipahami ya dengan baik. Nah,
Kalau ada yang mengingat tata nama di kimia organik kelas 11, tata nama yang terbaru menggunakan misalkan alkohol ya, misalkan alkohol itu pentan 2-ol misalkan gitu. Nah, kalau amin juga sama sebenarnya, bisa menggunakan pentan 2-amin bisa. Sama saja, yang dua-duanya tetap masih banyak yang menggunakan. Baik cara yang ini yang lebih lama ataupun cara yang terbaru, bisa. Nah, yang terakhir adalah bagaimana jika ada oke, sebelum yang terakhir, bagaimana tata nama ini saya sudah jelaskan tadi yang kalau dia amonium bukan senyawa amin. Caranya lebih gampang, yang ini disebut saja semuanya sebagai alkil. Misalkan kalau ini semua metil berarti tetrametil amonium. Di sini anionnya bromide. Bagaimana kalau 2 metil 2 etil berarti dietil dimetil amonium bromide. Bagaimana kalau ada metil, ada etil, ada propil, ada butil, disebutkan semua, berarti butil, etil, metil, propil, amonium bromide sesuai alfabetnya. Nah, dan yang terakhir adalah bagaimana jika ada gugus fungsi lain selain amina. Maka apabila ada gugus fungsi lain selain amina adalah kalian harus mengingat prioritas tata nama dalam penamaan senyawa organik. Mana yang paling tinggi, itulah yang menjadi parentnya. Contohnya kalau ada amin dengan halogen, berarti amin yang lebih tinggi, berarti halogenlah yang menjadi substituennya. Nah, kalau yang seperti itu misalkan ada Cl berarti kloropentanamin. Misalkan ada ada Cl-nya terikat di karbon nomor 2 pada hidrokarbon 5 amina, berarti tinggal 2 kloropentanamin gitu. Nah, tapi bagaimana kalau amina itu sendiri menjadi less priority gitu, atau prioritasnya tidak lebih tinggi daripada gugus fungsi yang ada pada satu senyawa. Contohnya alkohol. Alkohol ini memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada amina. Jika menemukan senyawa seperti ini, maka parentnya adalah alkohol itu sendiri, yang penomorannya mulai dari yang terdekat dengan gugus OH-nya. Nah, berarti amina akan menjadi substituen, sehingga penamaannya bukan lagi menjadi amina, melainkan amino. Nah, contohnya di sini ada alkohol, ada amin. Alkoholnya di karbon nomor 1 berarti penomoran dari sini ya, 1, 2, etanol. Nah, karena ini adalah etanol, kemudian ada N terikat di karbon nomor 1, maka namanya menjadi 1 amino etanol. Bagaimana kalau N-nya terikat di ujung? Tetap penomorannya mulai dari arah terdekat dari alkohol. Berarti nah yang nomor 2-nya adalah amina. Berarti namanya menjadi 2 amino etanol. Ingat ya, begitu dia menjadi substituen, dia akan menjadi amino. Begitu. Contohnya yang mungkin nanti juga kita akan pelajari lebih dalam, yaitu apabila ada asam karboksilat, berarti namanya menjadi asam amino disederhanakan. Ada yang pernah mendengar ya asam amino? Ya, demikian materi yang pertama dari senyawa amin ini. Semoga dapat difahami. Silakan kalian cek kembali pretest tadi yang di awal video, kira-kira benar atau tidak tebak-tebakannya atau jawabannya. Kita coba jawab ya. Apa itu senyawa amin? Senyawa amin adalah suatu senyawa organik yang memiliki atom nitrogen yang bersifat basa yang merupakan turunan dari amoniak yang salah satu atau lebih hidrogennya digantikan oleh gugus alkil atau aril. Kalian bisa bayangkan seperti itu. Kemudian bagaimana klasifikasi amina? Klasifikasinya ada primary amin, secondary amin, dan tertiary amin. Primary amin apabila hanya satu hidrogen yang pada nitrogen yang digantikan oleh alkil, secondary amin 2 hidrogen digantikan, dan tertiary amin adalah semua hidrogen pada NH3 itu digantikan sehingga tidak ada lagi hidrogennya. Kemudian bagaimana nama-nama berikut? Nah, ini seperti contoh tadi ya, ini adalah 2 propanamin. Nah, kalau yang ini nama commonnya sebenarnya trimetilamin, tapi kalau nama IUPAC-nya adalah putuskan salah satu menjadi parent. Kalau ini kita sebut sebagai parent, berarti duanya adalah sebagai substituen. Maka namanya menjadi N, N dimetil metanamin. Ini tertiary amin. Kalau yang ini satu ya, ini nggak perlu diberikan nomor, langsung propanamin saja. Kalau yang ini ada metil terikat di N, berarti secondary amin hanya satu, ya. Berarti parentnya adalah etanamin.
Berarti N-metiletanamin. Oke, demikian materi bagian pertama dari senyawa amin ini. Jika ada pertanyaan nanti akan di-share Google Form untuk menampung pertanyaan, nanti akan dibuatkan video untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Demikian, semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.